Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Putri Karaeng dari kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 5. Di video kali ini saya akan memaparkan secara singkat hasil makalah yang saya buat, yaitu tentang hukum kepegawaian di Indonesia. Hukum kepegawaian merupakan peraturan hukum yang mengatur kepegawaian di Indonesia. Regulasi kepegawaian terbaru adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut H. Ara Solong, dalam buku Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, menunjang kinerja aparatur berkualitas 2020, kepegawaian adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sejarah singkat kepegawaian di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa segenap pegawai dari bekas pemerintah tentara penduduk Jepang dengan sendirinya menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, pemerintah mengalami kesulitan untuk menata administrasi kepegawaian dengan baik karena lembaga yang menangani administrasi kepegawaian belum terbentuk. Untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia, aparatur pemerintah, dan atau sumber daya manusia pegawai negeri sipil melalui keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara, Presiden mengatur kembali kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan organisasi BAKN dengan mengubah nama BAKN menjadi Badan Kepegawaian Negara atau BKN, yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan eksistensinya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, pengaturan mengenai administrasi kepegawaian daerah berubah lagi dengan adanya peluang bagi pemerintah pusat untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah. Hal ini seperti diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen PNS daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen PNS secara nasional. Jenis dan peranan lembaga pengelola kepegawaian. Yang pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan. Sebagai suatu kementerian negara, lembaga ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur negara. Yang kedua, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Perubahan BAKN menjadi BKN pada tahun 1999 antara lain disebabkan oleh bertambahnya jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4 juta orang. Yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Dalam keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, wewenang, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen, disebutkan bahwa LAN bertanggung jawab melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Badan ini dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah bergulir mulai tahun 1999. Badan ini yang mengurusi administrasi kepegawaian pemerintah daerah, baik di pemerintah daerah kabupaten atau kota maupun pemerintah provinsi. Yang pertama, definisi. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, kewajiban. Yang pertama, setiap pegawai negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Yang kedua, setiap pegawai negeri wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang ketiga, setiap pegawai negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. Yang keempat, pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas pemerintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang. Selanjutnya, hak pegawai negeri. Yang pertama, setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, setiap pegawai negeri berhak atas cuti.
Yang ketiga, setiap pegawai negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan. Yang keempat, setiap pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga berhak memperoleh tunjangan. Yang kelima, setiap pegawai negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. Yang keenam, setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Demikian dengan pasal-pasal selanjutnya yang mengatur bahwa perpindahan PNS daerah harus melalui pertimbangan dari Badan Kepegawaian Negara, pasal 131 ayat 1, 2, dan 3. Penetapan formasi PNS daerah tiap tahunan anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau usul gubernur, pasal 132. Dan pembinaan serta pengawasan manajemen PNS daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh gubernur, pasal 135. Sekedar tambahan informasi, di kampus kami terdapat 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir Fakultas Sastra Inggris. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, teman-teman bisa akses link yang ada di bawah ini. Sekian video pemaparan singkat dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat.